kita mengandung panggilan rasa untuk merasakan rasa manis, asin, pahit, asam, dan juga umami. Setelah itu kita akan membahas tentang proses makanan di dalam mulut. Proses ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mastikasi. Mastikasi ini proses di mana makanan yang tadinya berbentuk atau berukuran yang besar dipecahkan atau dipisahkan oleh gigi menjadi partikel yang lebih kecil. Yang kedua adalah inspalasi, yaitu di mana air liur melumasi dan juga menyediakan amilase. Dan yang ketiga yaitu pembentukan bolus. Makanan yang sudah dihancurkan itu biasanya disebut dengan bolus dan siap untuk dicerna. Selanjutnya kita akan masuk kepada faring dan esofagus. Itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu deglutisi, itu bolus dipindahkan ke faring, terus bolus dipindahkan ke faring. Setelah itu kantul epiglotis itu menutup agar bolus tadi itu tidak masuk ke bagian trachea atau pernafasan yang dapat menyebabkan tersedak. Yang kedua adalah peristaltik, di mana gelombang otot melengkung mendorong bolus tersebut untuk ke bagian lambung. Ini lambungnya. Selanjutnya kita masuk kepada sphincter, itu terbagi menjadi 2, yaitu upper esophageal sphincter, itu di mana mencegah masuknya udara, dan yang kedua itu ada lower esophageal sphincter, di mana mencegah refleks asam lambung itu naik ke esofagus. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi lambung. Yang pertama itu di bagian kardia, lokasinya di sini di dekat les. Fungsinya itu menerima kimus dari esofagus, dilengkapi dengan sphincter. Yang kedua itu ada fundus atas, lokasinya di bagian di sini, di bawah diafragma. Fungsinya itu tempat awal pencampuran makanan dengan sekresi. Yang ketiga itu ada korpus, lokasinya di bagian di sini atau badan utama. Itu fungsinya mengandung sel parietal, shaft dan gap. Yang keempat itu ada antrum bawah, lokasinya di bagian di sini. Otot kuat, fungsinya itu mengaduk makanan menjadi kimus. Yang terakhir itu ada pylorus, lokasinya di bagian di sini, di ujung distal. Fungsinya itu untuk sphincter pylorus mengatur pengosongan ke duodenum. Bagian selanjutnya yaitu ada lapisan otot, bagiannya itu longitudinal, sirkular, obliku, yang fungsinya itu menghasilkan gerakan mixing dan karming. Yang selanjutnya ada rugae, lokasinya ada di lipatan internal, yang fungsinya itu memungkinkan lambung mengembang. Yang selanjutnya itu ada sel mukus, lokasinya itu ada di leher kelenjar, sekresinya itu ada di lendir alkali, yang fungsinya itu melindungi mukosa dari asam. Yang selanjutnya ada sel parietal, lokasinya ada di korpus dan fundus, sekresinya itu di HCl dan faktor. Fungsi faktor intrinsik, fungsinya itu mengasamkan lumen pH 1-3, mengaktifkan pepsinogen. Dan yang selanjutnya itu ada sel Schwann, lokasinya itu ada di korpus dan fundus, sekresinya itu ada di pepsinogen, yang fungsinya itu proensin yang diaktifkan menjadi pepsin atau protein. Dan yang terakhir itu ada sel G, lokasinya itu ada di antrum, sekresinya di gastrin, yang fungsinya merangsang sekresi HCl dan motilitas. Selanjutnya ada proses pencernaan di lambung, yaitu ada mekanik kontraksi otot mengaduk bolus menjadi kimus. Selanjutnya ada kimiawi, HCl menurunkan pH, mengaktifkan pepsin membunuh mikroba. Yang selanjutnya ada enzim pepsin, protein, lipase atau lemak, renin atau kasein pada susu. Yang selanjutnya ada hasil kimus semi cair keluar melalui sphincter pylorus ke duodenum dengan waktu 40 menit sampai 2 jam. Dan ada gastric emptying, yaitu pengosongan lambung ke usus halus memakan 2-4 jam per makanan. Dipengaruhi oleh saraf atau fase sefalik, yang hormon gastrin meningkatkan motilitas. Distal, CCK menurun, pengosongan. Contohnya itu, contoh kasusnya itu ada ulkus duodenum. Jika asam lambung berlebih atau H. pylori menginfeksi, terjadi luka terbuka pada duodenum. Selanjutnya kita masuk pada organ aksesori. Yang pertama adalah hati atau liver, memiliki massa sekitar 1,25 sampai 1,5 kg dan tersusun dari 50.000 sampai 100.000 lobulus yang masing-masing mengandung hepatosit atau sel hati. Aliran darah ke hati berasal dari arteri hepatika sekitar 1/5 dan vena porta sekitar 4/5. Fungsi utama hati adalah memproduksi empedu, melakukan detoksifikasi seperti mengubah amonia menjadi urea, serta memetabolisme obat dan alkohol, menyimpan glikogen, vitamin dan mineral, serta mensintesis protein plasma seperti albumin dan faktor pembekuan darah. Empedu diproduksi oleh hepatosit dan mengandung garam empedu, kolesterol, bilirubin, dan air. Empedu kemudian disimpan dan dipekatkan di kantung empedu. Saat makanan berlemak masuk ke duodenum, hormon CCK merangsang kontraksi kantong empedu sehingga empedu dilepaskan ke duodenum. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas adalah organ sepanjang 15-25 cm yang terletak di belakang lambung. Pankreas memiliki fungsi eksokrin, yaitu menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, tripsin, dan kimotripsin, serta fungsi endokrin yaitu menghasilkan hormon. Sel beta menghasilkan insulin yang menurunkan glukosa darah, sedangkan sel alfa menghasilkan glukagon yang meningkatkan kadar
glukosa darah. Sekresi insulin terjadi ketika glukosa masuk ke sel beta, menyebabkan peningkatan ATP, depolarisasi sel, masuknya kalsium, dan akhirnya insulin dilepaskan ke aliran darah. Proses ini juga diperkuat oleh hormon GLP-1. Kantong empedu memiliki kapasitas sekitar 30-80 mili dan berfungsi menyimpan serta memekatkan empedu. Ketika lemak masuk ke duodenum, kantong empedu akan berkontraksi dan empedu membantu memulsikan lemak menjadi bagian kecil agar mudah dicerna oleh enzim lipase. Kita masuk pada usus halus. Dengan panjangnya mencapai sekitar 6-7 meter, tempat utama pencernaan kimia dan penyerapan zat makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, kita masuk ke pembahasan bagian yang pertama, itu duodenum. Nah, duodenum adalah bagian pertama usus halus dengan panjang sekitar 25 cm yang berfungsi untuk melanjutkan pencernaan dari lambung dan mencampur makanan dengan enzim pencernaan. Cairan yang masuk ke duodenum itu cairan empedu yang dari hati yang mengemulsikan lemak menjadi partikel kecil agar mudah dicerna. Nah, kemudian ada enzim pankreas, ada amilase pankreas. Setelah itu ada juga tripsin dan kimotripsin. Nah, setelah itu ada lipase pankreas. Nah, proses yang terjadi yaitu timus dari lambung bercampur dengan empedu dan enzim pankreas. Nah, kemudian itu ada bagian kedua, yaitu jejunum. Jejunum adalah bagian tengah usus halus dengan panjang sekitar 2,5 meter, lebih panjang dari duodenum, dengan fungsi utamanya yaitu tempat utama penyerapan nutrisi. Kemudian itu dia menyerap juga asam amino yang hasil pencernaan dari protein. Kemudian dia juga menyerap asam lemak dan gliserol dan vitamin dan juga mineral. Nah, struktur khusus dinding usus memiliki fili atau jonjol usus dan mikrofili. Ada bagian ketiga, yaitu ileum. Ileum adalah bagian terakhir usus halus dengan panjang sekitar 3 meter atau bisa juga mencapai 4 meter, dengan fungsi itu melanjutkan penyerapan nutrisi yang tersisa. Yang dia serap yaitu vitamin B12, garam empedu, dan juga beberapa mineral. Nah, di ujung ileum terdapat katup ileosekal yang mengatur aliran makanan menuju usus besar dan mencegah makanan kembali ke usus. Kita masuk pada pembahasan usus besar yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Fungsi utamanya adalah menyerap air dan membentuk feses. Nah, usus besar ini terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama adalah sekum. Nah, sekum ini adalah bagian awal usus besar yang menerima sisa makanan dari ileum, dari usus halus tadi. Nah, di bagian ini juga terdapat appendix, sering terdapat gejala atau usus buntu. Yang kedua dari usus halus yaitu kolon. Nah, kolon ini juga merupakan bagian terbesar dari usus besar. Dan kolon juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kolon ascendens yang berada di sisi kanan perut yang menyerap air dan garam mineral. Yang bagian kolon kedua yaitu kolon transversal yang melintang dari kanan ke kiri perut dan melanjutkan penyerapan air. Nah, bagian ketiga yaitu kolon descendens yang berada di sisi kiri perut dan di tahap ini mulai membentuk feses. Dan bagian keempatnya itu kolon sigmoid yang terbentuk dari groove S yang menyimpan feses sementara sebelum menuju ke rektum. Nah, di kolon terdapat bakteri baik yang membantu untuk membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin seperti vitamin K dan vitamin B. Di sini saya akan menjelaskan bagian rektum. Rektum terdapat di bawah usus halus. Di sini, ini dia menyambung dengan anus. Rektum berbentuk lurus dekat anus dan sebagai tempat penyimpanan feses. Identifikasi dan dispensasi. Kalau anus sendiri dia memiliki ukuran 2 hingga 4 cm. Dia merupakan sphincter internal dan juga eksternal. Anus juga merupakan tempat pengeluaran dan penahanan feses. Terdapat fungsi internal. Nah, pertama terdapat resesi air dan juga elektrolit. Itu berada sebagai pemadam feses. Lalu fermentasi oleh mikroba menghasilkan asam lemak, rantai pendek, vitamin K dan B. Pembentukan feses itu terjadi sekitar 24 sampai dengan 48 jam di usus besar. Total pencernaan hingga ke anus itu 24 hingga 72 jam. Kontrol defekasi, ada sphincter internal, itu terdapat otot polos yang sifatnya involuntary, itu dapat membuka saat rektum terdetensi. Lalu juga sphincter eksternal, itu terdapat otot lurik, sifatnya dia voluntary, memungkinkan pertahanan sengaja jika kita mampu menahan rasa ingin kita membuang air. Terdapat juga mekanisme komposisi efek dari sistem saraf. Yang pertama terdapat bagian otonomnya, itu terletak di saraf halus atau simpatik, itu dapat meningkatkan sekresi enzim, meningkatkan motilitas. Lalu juga pada sistem saraf simpatik, mengurangkan motilitas, mengalirkan aliran darah ke otot, serta hormon gastrik atau lambung. Stimulasi HCl, motilitas lambung, CCK duodenum, rangsangan pankreas, dan juga kontraksi kantung empedu. Lalu juga terdapat sekretin duodenum, dia gunanya merangsang juga sekresi bikarbonat pada pankreas. Lalu ghrelin pada lambung merangsang nafsu makan, leptin pada lambung dia melakukan nafsu makan, insulin dan glukagon pada pankreas yang mengatur kadar gula glukosa pada darah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang enzim pencernaan. Di sini saya mengambil 3 contoh enzim. Yang pertama, amilase, di mana terletak pada kelenjar luda dan pankreas. Itu fungsinya memecah pati menjadi matosa dan glukosa. Yang kedua itu lipase, tepatnya di lambung, pankreas dan juga usus halus. Itu fungsinya memecahkan lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Yang ketiga itu laktase, itu terletak pada usus halus dan fungsinya itu memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang patologi pada sistem pencernaan. Yang pertama, esofagus. Pada esofagus ini dapat terjadi penyakit GERD, esofagitis, serta struktur badan. Gejala yang ditimbulkan nyeri heartburn, nyeri menelan, serta refleks kronis. Lalu pada lambung, itu dapat terjadi penyakit gastristis, ulcus peticum, serta kanker lambung. Gejala penyakitnya adalah nyeri pada bagian ulu hati, mual, muntah, serta penurunan berat badan. Lalu pada duodenum, itu dapat terjadi penyakit ulcus duodenum itu sendiri dan juga celiac. Gejala yang dapat ditimbulkan dari penyakit itu adalah nyeri epigastrik, diare, serta malaborsi. Lalu pada jejunum dan juga ilenium terdapat terjadi penyakit Crohn, obstikus, yang dapat mengakibatkan gejala kram perut, diare, serta penurunan berat badan. Lalu pada bagian usus bisa mengakibatkan penyakit kanker kolon ataupun usus buntu. Gejala yang ditimbulkan adalah nyeri bagian kiri bawah, perubahan BAB, bahkan bisa sampai berdarah BAB tersebut. Lalu pada hati itu dapat menimbulkan penyakit seperti hepatitis, sirosis, serta kanker hati itu sendiri. Gejala yang dapat ditimbulkan seperti nyeri ulu hati. Lalu pada pankreas itu dapat terjadi penyakit pankreatitis, diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Lalu gejala yang ditimbulkan pada diabetes itu biasanya ada peningkatan kadar gula darah. Lalu juga pada pankreatitis itu dapat mengakibatkan nyeri pada epigastrik, mual, serta hiperglikemia. Lalu pada kantung empedu, di sini biasanya suka terjadi penyakit yaitu batu empedu serta koleosistis. Biasanya gejalanya adalah penyakit pada nyeri pada bagian kanan, itu bisa terjadi setelah kita makan makanan yang berlemak dan juga itu mengakibatkan mual. Kita masuk pada ringkasan proses pencernaan. Proses pencernaan makanan dimulai dari ignesti dan mastikasi di mulut. Pada tahap ini, makanan masuk ke dalam mulut dan dikunyah hingga bercampur dengan air liur sehingga terbentuklah bolus, yaitu gumpalan makanan yang siap untuk ditelan. Selanjutnya terjadi deglutisi dan peristaltik di faring dan esofagus. Bolus yang telah terbentuk akan ditelan dan didorong oleh gerakan peristaltik menuju lambung. Di lambung terjadi proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Makanan diaduk oleh otot lambung dan bercampur dengan asam lambung serta enzim pencernaan sehingga berubah menjadi cairan setengah kental yang disebut kimus. Kemudian kimus masuk ke duodenum, yaitu bagian awal usus halus. Di sini terjadi proses netralisasi dan percampuran, di mana asam dan lambung dinetralkan dalam bercampur dengan enzim pankreas serta empedu untuk membantu proses pencernaan, terutama lemak. Setelah itu, proses berlanjut ke jejunum dan ileum. Pada bagian ini terjadi penyerapan nutrisi seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral melalui villi usus. Kemudian masuk ke pembuluh darah kapiler dan pembuluh limfi. Sisa makanan yang tidak diserap akan masuk ke kolon atau usus besar. Di bagian ini terjadi penyerapan kembali air dan fermentasi oleh bakteri, sehingga sisa makanan menjadi lebih padat dan terbentuk feses. Tahap terakhir adalah defekasi. Feses disimpan sementara di rektum dan kemudian dikeluarkan melalui anus, yang prosesnya dikontrol oleh sphincter anus. Kesimpulan sistem pencernaan, yaitu sistem pencernaan merupakan rangkaian terkoordinasi yang melibatkan organ struktural, enzim, hormon, serta kontrol saraf untuk memecah, menyerap, dan mengeluarkan makanan. Memahami anatomi tiap segmen, serta mekanisme fisiologinya, membantu mengidentifikasi gangguan klinis dan merancang intervensi terapeutik yang tepat.